Ini kan menyeret nama Alif Baktiar ya. Nah, Iya. banyak bilang Alif Baktiar ini terlibat dan banyak juga yang bilang kalau Alif Baktiar saat kejadian ini umur baru 2 tahun. Itu sebenarnya benar gak sih kabar itu? Adik saya tidak ada namanya Alif Baktiar, tidak ada, adanya Valdo. Oh, Valdo ya? Iya, semua itu hurufnya pakai itu hoax, jadi nggak benar. Jadi adik saya menamakan semua pakai huruf V, Victor. Jadi Velda, Vania, Vinka. Jadi tidak ada yang urusan dengan Alif. Dan umur 2 tahun itu pada 2016 itu belum ngerti apa-apa dan pada saat berdinas di sana. Jadi itu tidak benar, itu hanya hoax aja. Iya. Oke, sempat mengguncang keluarga juga gak sih, keluarga besar dari Baktiar? Alhamdulillah alamin, kita hanya kaget, kecewa, bingung aja gitu. Kalau menguncang sih enggak, kami tetap solid, kebersamaan tetap ada dan orang tua selalu mengumpulkan kita pada saat hari libur untuk berkomunikasi, saling menguatkan bahwa segala sesuatu itu memang kita harus ikhlas gitu loh, karena ini ujian untuk kita untuk jadi lebih baik, iman dan takwa itu aja. Kaget, bingung, terkejut tidak ada. Cuman kita nggak terlalu yang panik atau gimana, karena kita udah terbiasa berada sebagai seorang pejabat, otomatis bagaimana harus bertindak supaya tidak terjadi fitnah atau kesalahan. Jadi kami benar-benar berhati-hati dalam bertindak. Nah kalau ada seperti ini ya kami ambil hikmahnya aja gitu. Tapi ada efek juga nggak di luar? Artinya dengan pemberitaan seperti ini mungkin banyak orang-orang yang masuk ke mungkin ke akun atau akun Instagram, sosial media atau yang lain. Akun Instagram saya itu followernya bertambah, saya juga bingung ya. Tapi mereka tidak sama sekali mengganggu saya untuk ngechat atau nge-DM saya, karena mereka tahu betul bahwa keluarga besar kami tidak terlibat. Jadi bertambah aja, bersyukur followernya. Tidak ada yang mengganggu saya untuk hal ini gitu loh, untuk nge-DM atau ketemuan atau ngajak mengklarifikasi, tidak ada, karena mereka paham sekali, karena Mahabes itu punya data yang lengkap, markas besar kepolisian. Otomatis kalau sampai ibaratnya adik saya terlibat, markas besar kepolisian pasti sudah mengeluarkan data-data seperti itu. Terutama yang lebih saya senang lagi ketika ada teman saya bilang, wartawan Indonesia itu lebih pintar-pintar. Kalau memang adik saya tidak terlibat gitu kan, wartawan ngapain ngeluarin berita yang nggak benar. Ini kan yang ngeluarin berita ini kan bisa jadi lawan main atau lawan politik atau saingan dalam hal berkarir, itu bisa terjadi. Jadi keterlibatan kami amat sangat tidak ada sama sekali. Jadi wartawan lebih paham. Mungkin dari keluarga sendiri ada upaya hukum nggak? Artinya kan ini kan pengen mencari gitu untuk penyebar hoax pertamanya gitu, yang untuk ini kan sampai bisa ada isu seperti ini gitu ya. Nah maksudnya ada upaya hukum nggak dari keluarga untuk mungkin melaporkan ke ini tentang pemberitaan seperti ini gitu? Kita udah berdiskusi dengan keluarga besar, insya Allah kita tidak ada upaya untuk hukum selama masih dalam istilahnya hanya netizen aja yang menyebarkan hoax. Jadi kecuali kalau memang orang itu sudah istilahnya mengganggu kehidupan kami ya, selama tidak mengganggu kehidupan kami, hanya hoax dan hanya netizen begitu, buat kami adalah suatu tantangan untuk kami lebih sabar dan lebih banyak dari keluarga kami juga membantu menjadi netizen lagi untuk mengklarifikasi itu aja. Bahkan kami juga terkadang masuk ke mereka untuk menetralisirkan, dan alhamdulillah mereka juga akhirnya paham dan reda, karena netizen itu kan memancing situasi untuk mendapatkan informasi dari netizen yang lain. Nah kami menggali ya, mendapatkan informasi, menggali apakah benar. Jadi tetangga kami, saudara kami, keluarga besar kami atau teman-teman kami tanpa kita minta, mereka selalu melaporkan bahwa mereka sudah membantu. Jadi jangan khawatir, itu aja. Jadi kita buat apa ada upaya hukum, kita serahkan semua. Hukum adil itu Allah Maha tahu yang terbaik. Kecuali kalau memang kami benar-benar terlibat ya, dan kami butuh perlindungan hukum, kami juga pasti pakai hukum. Tapi ini kan kita nggak terlibat sama sekali. Jadi kenapa masih membawa kasus ini ke ranah hukum selama masih dalam proses yang kepolisian yang sudah menangani itu dengan baik. Jadi nanti takutnya malah menggiring opini yang nggak baik lagi gitu. Sebenarnya ini fitnah sih, tapi kan kita harus pintar juga mencernanya supaya jangan terpancing emosi menurut Bunda ya. Tapi ya udahlah, masalah ini biar aja berjalan, kita lihat aja tanggal 1 nanti proses yang akan iya. Tapi kalau menurut terawangan Bunda, tanggal 1 ini masih gelap juga, dan masih ada kebohongan. Itu artinya masih gelap ya Bunda ya? Masih gelap dan masih ada kebohongan. Tapi tetap berjalan apa adanya nanti. Ya. Sebagai guru spiritualnya, apa yang Bunda sampaikan ke Ibu Dini? Kalau Bunda nggak ada
sebagai teman ya. Supportnya Teman, support Seperti apa yang Sebagai jangan apa? support. Kita kaget juga, Bunda juga kaget kok keluarga Dini, Pak Dai dibawa ke bawah, sementara Bunda tuh paham banget yang cucunya yang kecil Masih bisa kelas 5 SD gitu. Iya, Bunda ini sakit katanya. karena Bunda sendiri waktu gak enak Iya. badan, putranya Pak Adi Vivit itu Iya. sama Bunda tuh Dijapi diterapi, air. diterapi dengan dikasih minum air putih. Jadi Bunda tahu sendiri bahwa tidak ada yang namanya alif bahriah tuh nggak ada. Jadi Nggak ada, ya. tidak ada. Jadi Bunda Ratu sendiri ketika dengar ketawa, dia kalau ngeliat netizen itu dia nggak marah, malah ketawa. Ini orang kasihan banget sih, maksudnya pembodohan secara massal gitu loh, yang nggak benar gitu loh. Kan kasihan rakyat Indonesia yang seharusnya mereka ini diajak untuk berpikir yang positif, berpikir yang benar sesuai dengan istilahnya kenyataan yang ada, fakta yang ada, saksinya Iya, karena ada. mereka nggak tahu sebenarnya. Iya, karena nggak tahu sebenarnya, itu kasihan banget gitu. Jadi meraba-raba. meraba-raba dan nyambung-nyambungin gitu yang nggak pas gitu loh. Cuma- Ada pula tadi beritanya bahwa Peggy Peron itu anaknya Adi Pipit. Waduh, luar biasa nih aku bilang, Iya. hebat banget, hebat. Jadi tidak benar gitu loh. Adik saya anaknya 5 dan yang terakhir tuh Anaknya cewek, cuma cowok satu. cowok 1, anak putranya Kecil lagi. iya masih kecil gitu loh. Bapak sendiri kan udah mendengar belum Bu, apa kasus ini yang menyeret namanya Bapak Dai sendiri. Terus Bapak menyikapinya seperti apa sih Bu? Kalau Bapak boleh. menyikapinya aja kita kasih kekuatan, sudah banyak berdoa aja, bersabar, ikhlas, karena ini segala sesuatu resiko kita sebagai seorang public figure ya, terutama sebagai seorang pejabat, karena pasti ada berita-berita yang nggak benar, kita melangkah benar aja salah, apalagi melangkah salah. Jadi nasihat dari Bapak itu bagaimana supaya kita menjadi orang yang berjalan di yang lurus dan benar, jangan sampai kita ada masalah, nggak ada masalah aja kita dipermasalahkan, apalagi kita bikin masalah. Jadi pesan Bapak supaya kita hati-hati dalam bekerja, bertindak dan berbuat juga bertutur kata dimanapun berada, supaya kita meninggalkan kesan yang baik dan meninggalkan cerita yang memang layak dan pantas, memang kita berada di lingkungan yang diberikan amanah oleh Allah untuk kebersamaan semuanya. Itu aja pesan Bapak. Jadi Bapak udah biasa seperti itu, tapi kan ini terlalu besar, menggulung yang harus klarifikasi, dan Bapak sudah beberapa klarifikasi di media. Tapi kalau untuk adik saya, karena adik saya kan terikat dengan dinas dan sibuk sekali, untuk klarifikasi cukup 1 aja. Nanti kalau kita mengklarifikasi, namanya netizen yang sakit hati atau yang nggak puas, dia bisa menggulung cerita yang lain. Dengan adanya klarifikasi lebih baik cukup 1 aja. Kalau memang nggak bisa percaya ya biarkan aja, kita selesaikan kasus ini, kita serahkan sama yang pihak yang berwajib gitu kan untuk menyelesaikannya, karena kita sendiri nggak tertarik dengan isu-isu dan fitnah-fitnah yang hoax. Nggak penting waktu kita habis, lebih baik kita banyak berzikir, banyak berdoa. Ini kan fitnah akhir zaman ya, yang bisa berbahaya untuk tabungan kita di akhirat itu apa. Jangan ikut-ikutan kita malah menyebar fitnah gitu loh. Saya dapat bantuan juga dari Ageng Kiwi ya, artis itu kan, dia juga bantu klarifikasi. Puati gitu kan, Isdahlia gitu, Cintami, alhamdulillah rekan-rekan artis juga yang saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu juga. Bunda Ratu juga bantu klarifikasi gitu, banyak sekali yang klarifikasi untuk kami juga. Pak Rudi Ramli gitu, yang sudah bantu kami di podcastnya juga secara langsung. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena hanya Allah yang melalui orang-orang yang baik yang bisa menolong kami, termasuk dari podcast ini juga yang membuat kami bersyukur kepada Allah gitu. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan kelak selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu aja.